Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, para orang tua, para santri, putra dan putri, para guru, ustaz dan ustazat, dan hadirin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Pada waktu yang lalu kita sudah sampai dengan ke ayat 27. Dan kita lanjutkan sekarang ke ayat berikutnya, yaitu ayat 28 dan 29. Ayat 28 dan 29 ini punya korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik yang tampaknya menyatakan keimanan, pada hakikatnya mereka juga kafir dari sisi keyakinannya. Maka di ayat 28 dan 29 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan tentang kekafiran mereka, argumentasi dari kekafiran mereka, baik kafir dalam artian tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir juhud, ataupun kafir dalam artian menolak dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kafir ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 28 dan ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah.
bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan, padahal tadinya kamu tidak ada, tadinya kamu mati. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, amwatan adalah tidak ada. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya tidak ada. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, tadinya kamu tidak ada, kamu masih di tulang ayam, masih merupakan sperma. Tidak ada dalam bentuk manusia. Fa'ahyakum, maka Dia Allah menghidupkan kamu. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Dia Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kamu. Ini adalah kematian hakiki, kematian sesudah hidup di dunia. Summa yubitukum, kemudian Allah mematikan kamu dari kehidupan dunia ini. Summa yuhyikum, kemudian Dia menghidupkan kamu. Ini adalah kehidupan ukhrawi, kehidupan sesudah mati, kebangkitan dari kubur manusia. Summa yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kamu kembali. Kehidupan ukhrawi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah engkau dikembalikan. Kepada Allah lah kamu dikembalikan. Itu ayat 28. Kemudian di ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi semuanya. Tsummastawa ila sama, kemudian Dia Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke atas. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Dia ciptakan 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in ali, dan Dia Allah terhadap segala sesuatu ali, maha tahu. Saudara-saudaraku, itulah terjemahan 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 28 dan 29.
banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggugat kekafiran seseorang, ketidakpercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketidakmauannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kamu kafir? Kamu menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadinya kamu gak ada. Kamu tidak mengadakan dirimu sendiri. Dan keberadaan kamu bukan pula diadakan oleh orang lain atau orang tuamu. Tapi kamu ada karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kamu. Fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kamu. Tadinya kamu tidak ada. Tadinya kamu belum bentuk manusia. Tadinya kamu masih sperma di dalam diri orang tuamu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, dialah yang menghidupkan kamu. Fa'ahyakum. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada orang-orang yang kafir, apa alasan kekafiran kamu? Apa alasan ketidakpercayaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal adanya kamu karena dialah yang menghidupkan kamu. Dialah yang menciptakan kamu. Dan begitu proses selanjutnya. Fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan kamu. Dari hidupmu di dunia. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan proses perjalanan manusia itu, dan itu diyakini oleh manusia. Tadinya dia nggak ada, kemudian dia ada, dia hidup. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Setelah itu dia akan mati. Summa yumaitukum. Kemudian dia akan mematikan kamu. Begitulah yang seringkali kita lihat, ya, bahwa manusia setelah menjalani kehidupan di dunia ini, dia akan mati, dia akan dikuburkan. Nah, dari manusia tadinya tidak ada, kemudian dia ada dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan mati. Itu mati yang hakikat. Ini argumentasi ilmiah, empirik, bisa dilihat oleh manusia, bisa diterima oleh logika manusia. Kemudian
lewat dalil-dalil empirik ini, yang logis ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kehidupan sesudah mati. Dan juga menjelaskan tentang dikembalikannya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengalami kehidupan ukhrawi. Bagaimana kita lihat ya, step by step Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari argumentasi yang bisa diterima akal, bisa dilihat. Orang tadinya nggak ada, kemudian dihidupkan, kemudian mati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan tentang itu, Allah menjelaskan setelah mati manusia itu akan dihidupkan kembali. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari argumentasi yang logis dan bisa dilihat oleh mata kepala manusia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kehidupan sesudah mati, kehidupan ukhrawi, dan juga menjelaskan tentang akan dikembalikannya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagian pertama tadinya manusia tidak ada, kemudian ada dan dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan, itu bisa kita terima dengan akal kita. Maka ya itu sebagai muqaddimah, pengantar untuk menjelaskan benar pula bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah matinya, kemudian dia akan dikembalikan kepadanya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika manusia itu setelah dihidupkan, diciptakan, ada dan hidup, kemudian dia akan mengalami kematian. Tapi redaksinya menggunakan kata summa. Summa itu litartib wat tarakhi, untuk menunjukkan sesuatu yang berurutan dari dihidupkan, selanjutnya dimatikan. Tapi enggak langsung dimatikan. Pakai satu ungkapan summa. Ya. Ada jeda antara kehidupan sampai kematian, itu ada jeda. Itu lafaz summa. Ya. Menunjukkan urutan dari mati, dari hidup ke mati, itu pakai kata summa. Artinya dia hidup mengalami waktu hidupnya beberapa saat, baru kemudian mati. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Kemudian Allah akan hidupkan lagi kamu. Juga pakai kata summa. Artinya ketika dia sudah mati dan dia sudah dikuburkan,
untuk kemudian dibangkitkan masih perlu proses waktu. Makanya pakai kata summa. Summa ilaihi turja'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata summa yang menunjukkan sesuatu yang berurutan dan ada jeda waktunya. Antara hidup sampai mati, mati yang hakiki itu ada jedanya. Makanya pakai summa. Antara dikubur sampai kemudian dibangkitkan lagi ada jeda waktunya. Itu juga pakai summa. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Nah, dari sini juga kita bisa ngambil sebuah pelajaran bahwa perjalanan hidup kita yang panjang ini tadinya nggak ada, kemudian ada, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengalami hidup beberapa waktu, nanti akan dimatikan, mati yang hakiki. Setelah itu orang dikubur, ada jeda waktunya. Setelah itu nanti akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat nanti. Dan setelah itu kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan hidup kita. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ilaihi turja'un. Maka kita akan mempertanggungjawabkan tentang hidup kita. Kamu yang kafir nanti akan dihidupkan kembali. Kamu akan pertanggungjawabkan kekafiranmu. Kamu yang beriman nanti akan dihidupkan dan kamu akan diminta pertanggungjawaban kamu atas apa yang kamu lakukan sepanjang hidup di dunia dahulu. Nah, karenanya perlu kita sadari bahwa perjalanan hidup kita itu ya, pada hakikatnya tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali kepada Allah. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, karenanya kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca lafaz istirja, lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada sebuah musibah, termasuk di dalamnya musibah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Disadarkan. Ya. Ketika terjadi musibah atau kematian pada orang lain, bahwa memang kita milik Allah. Kita nggak bisa mempertahankan diri kita. Orang nggak bisa mempertahankan dirinya. Dan kita itu akan kembali kepada Allah. Kita akan mati, kita akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang rububiyahnya. Dia sebagai Rabb, sebagai pencipta kita.
Dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita, dia yang akan mengembalikan kita. Ya. Kalau seseorang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak percaya kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah. Itu argumentasi yang pertama tentang adanya manusia itu. Tadinya nggak ada, kemudian ada, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian proses berikutnya menjalani perjalanan hidupnya itu. Argumentasi yang kedua tentang rububiyatullah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus meyakini, kita mengimaninya, dan kita harus beribadah kepadanya. Disebutkan pada ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu segala yang ada di bumi ini. Jami'an, semuanya. Ini argumentasi kedua. Dia Allah yang menciptakan kamu, dia Allah yang menghidupkan kamu, dan dia pula yang menciptakan segala yang kita butuhkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan untuk kamu, bukan untuk yang lain. Untuk kamu manfaatkan, untuk kamu daya gunakan. Ma fil ardi jami'a. Segala yang ada di bumi semuanya. Summastawa ila sama. Kemudian Allah menuju ke atas setelah menciptakan apa saja yang ada di bumi semuanya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia ciptakanlah langit itu menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Maha tahu atas segala sesuatu. Jadi argumentasi yang kedua, ya, yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Rabb, pencipta kita manusia. Dialah Rabb, pencipta bumi ini dan segala yang ada di bumi untuk kita. Bagaimana kita mengingkarinya? Padahal dialah yang menciptakan segala yang kita butuhkan. Dia pula yang menciptakan langit, 7 lapis langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan argumentasi yang sangat kuat tentang adanya Allah, tentang rububiyahnya, tentang kewajiban kita mempertuhankannya, beribadah kepadanya. Dengan menjelaskan bahwa kita tadinya tidak ada, kemudian dia yang mengadakan, dia yang menciptakan, dan dia yang menghidupkan kita, dan seterusnya dalam perjalanan hidup kita. Dan dia pula yang menciptakan bumi tempat kita berpijak. Bumi yang di dalamnya ada segala kebutuhan yang kita perlukan. Dia pula yang menciptakan langit, ya, sebagai atap, ya, yang melindungi kita. Dia ciptakan 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menjelaskan tentang rububiyahnya tadi pada ayat 29 itu disebutkan
Huwallazi khalaqa lakum. Dialah yang telah menciptakan untukmu manusia. Ma fil ardi, segala yang ada di bumi. Ma itu adalah isim nakirah yang artinya segala. Segala yang ada di bumi itu dialah yang menciptakan untuk kamu. Ini mengisyaratkan kepada kita Allah menciptakan segala yang di bumi ini untuk kita. Untuk kita daya gunakan. Ya. Untuk konsumsi kita. Untuk makanan kita. Untuk segala manfaat untuk kita. Apa saja yang di bumi. Ini mengisyaratkan agar manusia itu melakukan penelitian. Memanfaatkan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk energi air, energi matahari, apa yang ada di atas bumi, di perut bumi. Untuk kamu. Untuk kamu manfaatkan, kamu daya gunakan. Sehingga ayat ini menginspirasi kita untuk melakukan penelitian. Meneliti sejauh mana kita bisa mendaya gunakan segala yang Allah ciptakan itu. Karenanya terlalu naif ketika segala yang di bumi ini diciptakan oleh Allah hanya untuk manusia, kata lakumnya ditarik ke depan hanya untuk kamu, lalu manusia malah menyembah ciptaan-ciptaan Allah itu. Padahal Allah menciptakannya untuk dia. Bukan untuk dia sembah. Untuk dia daya gunakan. Untuk dia manfaatkan. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fil ardi jami'an. Segala yang di bumi ini. Semuanya. Ya. Baik yang terlihat. Ataupun yang tidak terlihat. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Selanjutnya pada ayat 29, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan argumentasi yang kedua tentang rububiyahnya dengan menciptakan segala yang di bumi itu untuk manusia, dan juga dia kemudian menciptakan 7 lapis langit, ya. Kemudian ditutuplah ayat itu dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia terhadap segala sesuatu itu maha tahu. Allah maha tahu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia dialah yang menciptakan, yang mengadakan segala kebutuhan manusia, bumi beserta isinya, dia pula yang menciptakan, yang mengadakan untuk manusia. Langit 7 lapis langit, dia pula yang menciptakannya. Karenanya dia maha tahu. Bukan saja pengetahuan yang global, Allah tahu tentang manusia, tentang bumi, tentang langit. Bukan global seperti itu. Sampai bahkan daun yang jatuh pun kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, ya, berapa jatuhnya itu Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh satu pun kecuali Allah tahu. Pengetahuan Allah itu kamilun syamilun, sempurna, menyeluruh, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Dia tahu tentang kita, dia tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita, dia tahu segalanya. Kenapa? Karena dialah yang menciptakannya.
Begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Maha tahu atas segala sesuatu, itu disebutkan sesudah menyebutkan rangkaian penciptaan manusia dan perjalanan manusia menciptakan bumi dan apa yang ada di bumi, langit dan juga seluruh langit itu. Dia Maha tahu segala-galanya. Kenapa? Karena dialah yang menciptakannya. Kalau misalnya ya, ada orang barat makan kue onde, ya, ketika dia gigit kemudian muncratlah ya, gula jawanya yang sudah cair itu ya, muncrat dari mulutnya. Dia bingung bagaimana meletakkan ya, cairan gula jawa itu di dalam kue onde. Apakah disuntikkan? Dia nggak tahu. Tapi tukang kue onde yang membuat kue itu memasukkan gula jawa dalam bentuk kering, kemudian dipanaskan, dikukus sehingga nggak nampak gulanya dari luar. Dia tahu betul tentang isi dari kue onde itu. Dari apa bahannya, apa di dalamnya, ya, berapa banyaknya. Dia tahu. Kenapa? Dia tahu itu secara detail karena dialah yang membuat kue onde tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu karena dialah yang menciptakan segala sesuatu itu. Sang pencipta tentunya Maha tahu terhadap segala ciptaannya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Bahkan pengetahuannya itu dia sabiqun lahiqun. Pengetahuan Allah itu mencakup segala yang lalu, yang sudah-sudah, dan juga yang akan datang. Beda dengan manusia. Manusia pengetahuannya terhadap sesuatu yang sudah. Dan itu tuh terbatas. Terhadap sesuatu yang akan terjadi, dia nggak tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Tapi Allah di samping mengetahui segalanya secara detail, wa huwa bikulli syai'in alim, dia juga tahu tentang segala yang sudah terjadi dari sejak awal dulu. Dan juga segala yang akan terjadi di kemudian hari. Begitu kita baca. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia tahu apa yang di hadapan manusia itu dan apa yang di belakang manusia itu. Apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sementara manusia itu tidak menguasai sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudara-saudaraku. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha tahu atas segala sesuatu. Termasuk Maha tahu terhadap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan juga apa yang rencananya kita akan lakukan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Allah terhadap segala sesuatu alim, Maha tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan keyakinan tentang ini itu akan menumbuhkan perasaan ma'iyatullah, perasaan kedekatan dengan Allah. Allah dekat dengan kita, Allah tahu segala yang kita lakukan dan akan kita lakukan. Karenanya kesadaran ini akan memacu kita untuk meningkatkan kebaikan kita dan memacu kita juga untuk menghindari segala keburukan yang akan kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ujung dari ayat 29 ini mengingatkan kepada kita tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ketahui dan juga harus kita sadari, yaitu Dia Maha Tahu. Maha tahu segala-galanya. Maha tahu segala-galanya, baik secara global ataupun secara detail. Maha tahu segala-galanya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi. Nah, karenanya ketika kita sadar, yakin bahwa Allah Maha tahu, maka ketika kita berbuat, cukuplah. Nggak perlu kita pamer kepada manusia. Nggak perlu kita riya. Cukup kita yakin bahwa Allah Maha tahu. Allah Maha mencatat. Allah akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan. Sekalipun orang lain nggak tahu. Jadi kesadaran tentang Maha Taunya Allah pada diri kita itu akan mengendalikan perilaku kita. Ya, tidak akan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah karena Allah Maha Tahu. Dan juga akan memacu kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita karena Allah Maha Tahu. Sekalipun sesuatu yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah Maha Tahu. Allah akan mencatat, Allah akan membalas. Dan ini juga di samping akan memberikan dampak kehati-hatian dalam diri kita, juga akan memberikan dampak tentang keikhlasan. Kita berbuat bukan untuk orang, bukan untuk pujian orang, tapi kita berbuat segalanya karena Allah, karena perintah Allah, karena Allah mengetahuinya, karena Allah mencatatnya, dan karena Allah lah yang akan membalasnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu kajian ayat 28 dan 29. Akan kita lanjutkan lagi ke ayat-ayat berikutnya. Dan semoga ayat-ayat yang kita kaji itu akan memberikan kesan di dalam hati kita. Kita bisa ambil ibrah dan pelajarannya, yang selanjutnya kita ikuti tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.